pagi untuk Sobat Ambyar di seluruh Indonesia. Kita mengawali perjumpaan di pagi hari ini dengan berita duka yang baru saja kami dapatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang ke rahmatullah, seorang aktris senior sekaligus politisi, Marissa Haque, pada pukul 2 dini hari tadi. Dan tentu saja ini merupakan duka mendalam yang tentunya dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Padahal kita masih ingat beberapa bulan yang lalu almarhumah sempat mampir ke sini untuk menjadi bintang tamu menceritakan apa yang terjadi dan dialaminya beberapa waktu terakhir. Sampai dengan sekarang memang kami masih belum bisa mendapatkan informasi lengkap tentang kepergian almarhumah. Namun tentu saja kami di sini keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa. Yang kami dapatkan informasinya bahwa almarhumah nanti akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir siang hari nanti. Kami berdoa semoga almarhumah husnul khotimah, dilipat gandakan segala amal kebaikannya, ditempatkan di sisi terbaik. Dan semoga untuk proses pemakamannya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan dalam masa-masa seperti sekarang ini ya. Kami turut berduka cita sekali lagi dan kita juga berharap semua yang ada di sini ya, hostnya, semua sehat, keluarga besar, tim kru dan juga Perlan 86. Semoga sehat selalu kita semua ya. Sobat Ambyar juga di rumah sehat-sehat. Umur lah kita. Betul ya. Dan kita juga berharap tentu saja bintang tamu kita yang satu ini pasangan ibu dan juga anak selalu diberikan kesehatan tentu saja. Dan kita juga harus mengingatkan Sobat Ambyar kalau memang misalnya masih memiliki ibu, semoga bisa terus berbakti kepada sang ibu tercinta. Karena jangan lupa surga di telapak kaki ibu, ibulah yang mendoakan. Dan insya Allah apapun yang ingin kita capai bisa dikabulkan jika ibu merestui dan juga mendoakan. Ya. Di Pagi-Pagi Ambyar namun tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, mereka juga sempat berkonflik. Kita akan hadirkan pagi hari ini dia Anissa Bahar dan juga Juwita Abbas. Selamat pagi. Selamat pagi. Cantik banget sih Kak Ani. Selamat pagi. Anissa Bahar, Juwita Bahar. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambyar. Pagi. Cantik sekali sih. Iya lo Kak Ani, lo kurus banget. Silakan Anissa Bahar, Juwita Bahar. Lihat, pagi hari ini memang sengaja lihat bukan cuma bintang tamu dan juga kita semua keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar nih tuh Perlan 86. Semuanya ada di sini juga di depan kita tuh produser kreatif. Semuanya kameramen, produser kreatif. Pakai baju batik. Perlan 86 pakai baju batik. Kenapa sih kok kita pada pakai batik? Gimana tuh? Kenapa? Kan hari batik nasional. Selamat hari batik ya. Supaya batik kita nggak diakui oleh negara lain. Benar, ini warisan budaya kita yang sudah diakui oleh UNESCO loh ya. Jadi kita berharap semoga kita sebagai bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya bisa benar-benar bangga akan kebudayaan yang sangat luar biasa. Betul. Jangan sampai diklaim sama negara lain. Tolong negara lain yang mau klaim batik, jangan klaim batik, klaim aja Keren Delano, boleh dibawa tuh. Klaim tuh kalau yang buat kalau ini peta nih saya lagi gue. pembukaan pagi hari. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Kak Ani cantik sekali ya, maksudnya. Iya Kak Ani makin seger. Kayak adik kakak lo bukan Kayak adik kakak, kayak mama dan anak ya. Iya gimana? Cantik. Cantik. Pacaran sama Berondong. Masa sih Rian jangan. Iya Benar, nanti kita cari tahu ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu hubungan ibu dan anak yang satu ini. Kita mau lihat hubungan mereka yang sempat retak, nanti boleh cerita sama kita. Semoga jadi inspirasi bagi mereka yang orang tua dan juga anaknya sedang retak hubungannya. Ini dia. Kalian tahu nggak? Apa? Ada kalimat yang jelek banget. Yang mana? Tapi ngetop saya dulu. Iya emang bener sih. Tapi memang mama kamu ini memang ngetop banget. Memang ngetop banget. Luar biasa. Dulu di zamannya Sampai sekarang juga konsisten ya. Coba masih ingat gak sih dulu itu bersiteru karena kenapa sih ibu dan anak ini tuh? Karena gak setuju dia pacaran sama temenku. Sama temennya Anissa Bahar. Kenapa kamu bisa suka sama temennya mama kamu sendiri? Gak tahu ya Mam. Tadinya musuh Tadi banget. musuh banget. Aha. Musuh banget sih. Emang dari musuh suka jadi cinta memang Iya biasanya. gak tahu. Dari musuh suka jadi cinta. Cie. Hati-hati ya. Tapi awalnya ngasih tahu nggak sih, ingetin jangan sama dia, ini temennya mama. Enggak, aku Enggak, pikir karena gak ada pikiran ke situ bener gak sih? Bener, Gak gak ada arah ke kepikiran ini situ. anak bakal mau sama tuh cowok. Karena aku dari awal ketemu dia tuh udah yang Maki-makinya. binatang semua keluar gitu, udah marah-marah aja. Maki-makinya tuh harus marah. marah? Enggak, setiap apapun yang dilakukan Dedi, walaupun Menyebalkan menurut gitu ya? menurut aku tuh enggak apa-apa.
sampai aku kasihan. Kasihan tahu Neng kamu Iya marahin bener, sampai orang ngerayu aku. Itu kasihan tuh Dedi, udah kamu temuin aja, nggak mau. Deddy Kobusya maksudnya? Bukan dong. Ini siapa? Jadi suaminya sekarang. Itu berapa lama waktu itu bersiterunya? Setahun deh. Setahun lebih ya. Setahun lebih. Frame dong. Oh, setahun lebih, lama juga ya. 1 tahun. Lumayan loh. Kenapa? Apa karena lebih dewasa jadi nggak boleh teh? Bukan, karena kan gini, dia kan, Dedi itu kan sahabat aku. Jadi gue tuh tahu bejatnya dia. Tahu bandelnya dia. Siapa tahu sama Jui jadi nggak Nah iya, ternyata aku salah. Ternyata Jui itu sesuatu yang memang mungkin bisa merubah dia lebih baik lagi sekarang. Dan Jadi sekarang orang lebih baik ya. good banget, bagus. Oh iya, Nah, itu wah yang hebat Jui kan berarti. ya kan, namanya manusia ada masa lalu mungkin. Iya, itu mungkin masa lalu. Nah, pas Tapi yang sama penting Jui kan emang sekarang. berubah banget. Tapi itu setahun bersiteru tuh sampai blok-blokan WhatsApp gitu. Nggak akan pernah punya. Aku natap dia aja nggak akan pernah mau. Dia takut. Jadi kalau mama lagi sama Dedi, terus aku juga lagi ikut mama, aku suka kata-katain Dedi sama mama. Aku katanya gigo, gue bilang kesel sama dia gitu. Dasar kucing gitu, kayak gitu-gitu. Kata-katain. Kucing kok kucing dibawa-bawa ya? Iya, kesel banget, saking keselnya gitu. Miau, miau, Benar, miau, Dedi miau. keselnya. Untung gak dipanggil ayam kan. Iya. Baik banget sebenarnya. Tapi akhirnya bisa baikan lagi tuh gimana? Siapa yang Iya. ngebuka jalan, yang ngebuka pintu hati duluan tuh siapa? Saya sebenarnya. Kenapa jadi Siapa itu? Siapa ya yang ngebaikin duluan? Aku sih lebih ke kayak apa Kenapa namanya, ketika itu? menerima aja setelah itu. Akhirnya menerima. Gitu. Tapi kalau Jui sendiri sempat merasa bersalah gak sih sebagai seorang anak ya? Untuk hal Karena memang ngejauh dari mama. Iya. Demi memilih seseorang. sebenarnya sih aku bukan yang ngejauh ya, karena waktu itu kan satu keluarga Bahar berbondong-bondong memojoki aku gitu loh awalnya. Gitu loh. Jadi maksudnya kayak salah aku nih di mana gitu loh. Aku nggak ngerepotin kalian, aku ya nggak gimana ke kalian gitu. Cuman karena aku sibuk dengan Dedi, memilih kalian kayak gini sama aku. Nah jadilah aku jauh sama mama kayak gitu. Terus kalau lagi kangen sama mama gimana? Pasti kan ada Gak kamu. bisa. Mana pernah lu kangen sama gue? Gak. Gak pernah kangen. Enggak lah, Nggak kadang kan bisa. kadang kan dia lagi Takut. emosi, takut. Takut, Jadi nggak akan ada rasa Emang kangen. Beda sama aku, kalau aku ibunya ada, terus. aku mungkin awal-awal hampir setiap hari aku nangis terus. Kangen. Tapi gengsi. Gengsi. Emang kenapa takut sama mama sih? Mama itu kalau marah kayak gimana? Sebenarnya lebih bukan takut ke mama tapi ke keluarganya yang lebih galak gitu. Karena satu tim kayaknya agak Satu suka tim, sama hubungan betul. kamu ya. Keluarga Kalau besar mamanya malah soalnya. Enggak Iya. gimana-gimana menurut aku. Jadi Ya. kalau mau ketemu kita empat mata, hayu. Tapi kalau sama keluarganya aku nggak bisa gitu. Cuman segimanapun mama kan tetap mama. Kamu Mama. sakit mama juga yang Ikut membantu, sakit, menolong dan juga mendoakan. Kita bukan selain yang satu ini. Sempat tak diakui sebagai anak di tengah puncak karir, Juwita Bahar pernah simpan amarah meski Anissa Bahar pernah biayai pengobatan selama 15 hari akibat radang otak. Emang bener Kak Ani pernah sempat tidak mengakui Jui sebagai anak? Ada sempat terlontar gak tuh? Iya. Itu mah tahun berapa? 2003. Oh enggak, yang kasus yang mana nih? Dulu Kasus banget yang itu, 2003. Yang tidak terlontar, berarti beda lagi kasusnya. Banyak banget kasusnya ibu sama anak ini ya? Kasus yang 2003 awal aku naik atau kasus yang sama Dedi? Kalau yang statement tidak mengakui sebagai anak. Awal kan. Yang awal. Itu yang awal. Yang awal. Yang suka kabur-kabur bukan? Yang aku waktu pertama kali bapaknya dia muncul mengaku TV. sebagai Ada mantan anaknya suami nih, aku nih gitu. ada Ya. anaknya dua. Itu juga kayaknya Yang Jui kabur bokapnya kan? tuh di setting juga sama orang supaya muncul, supaya ngejatuhin aku waktu itu. Dan waktu itu aku masih dalam kontrak sama orang, nggak boleh, memang nggak punya anak. Itu kontrak. Kontrak. Tapi dalam hati tuh Oh tetap tanya semua biaya dia aku semua. Dari aku bahkan aku maaf ini mah bukannya apa. Dulu aku jadi bahan perasan juga dulu. maksudnya? Merasa jadi bahan. Iya Peras, karena perasan. diperas setiap itu semuanya itu dari aku sampai anaknya sekolah yang mau nikahin anaknya yang gede dari istri yang lain juga Dari Ani. aku.
Sebenarnya aslinya kayak gitu. Tapi ketika dikontrak bahwa ada, itu kontrak berarti bilang menyatakan bahwa Anissa Bahar harus Single kan. harus bilangnya tuh Harusnya single nggak punya anak. Tapi dalam hati kecil tuh gimana sih gue harus ngakuin ke publik bahwa gue tuh nggak punya anak padahal gue punya anak. Ya pastinya tertekan lah ya. Cuma mau apa boleh buat itu kan salah satu pengorbanan kita juga untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin kalau aku nggak seperti itu, mungkin juga Jui nggak jadi seperti sekarang. Ada Mungkin itu hikmahnya ada lah gitu ya, hikmahnya Teh. di balik apa yang terjadi kemarin. Dan aku inilah dia publik di otak publik yang dulu kan itu sampai sekarang aku sedih loh dibilang ibu tidak mengakui anak itu salah banget. Sebenarnya tidak seperti itu yang sebenarnya, cuma kan kita capek kalau ngejelasin satu-satu sama orang. Iya. Jadi Mereka karena tidak tahu kontrak ya. ceritanya. Karena nggak Iya. tahu cerita Karena sih. nggak tahu cerita sebenarnya. Aku kontrak sampai 2004 kalau nggak salah aku habis kontrak. Baru aku menikah kan, bisa menikah juga baru karena setelah habis kontrak baru bisa menikah. Padahal aku 2002 awal aku sudah 2003 Januari aku sudah menikah, tapi itu tetap ditutupin. Jui, secara omongan mama ke publik bilang bahwa aku tuh belum menikah, belum punya anak. Kamu sebagai anak perasaannya gimana? Apakah Sempet marah memaklumi nggak? atau Iya. Sempat benci, kesel. Sebenarnya aku masih kecil. Gak ngerti dia. Nggak ngerti. masih belum paham? Nggak Tapi ngerti. jangan salah, orang dia tuh ada di rumah. Sabar. Terus Enggak, lucunya gini, di publik kan bilang Itu cuma di publik doang iya gitu di ya, publik kan Kak. bilang aku tidak mengakui anak. Lah ini anak di rumah gue di Kelapa Gading, gue yang urus gimana? Tapi sering terjadi tuh banyak ya kalau ngomongin soal kontrak soalnya ya. Harus bilangnya belum menikah, belum punya anak itu kayaknya banyak sih. Biasa kan? Tuntutan profesional ya. Biasa kan? Cuma dibesar-besarkan dan dibikin image aku yang buruk banget dulu. Dulu buruk banget image aku. Dan aku di situ merasa ada rasa murka, kesel ya kan, karena sebenarnya yang terjadi nggak seperti itu. ceritanya, Dan ya. kenapa yang dimunculkan masalah aku yang kayak gitu, yang jelek-jeleknya aja. Padahal kenapa aku bisa meninggalkan papahnya itu kan semua ada rentetan ceritanya. Kenapa? Dan waktu itu pun, waktu dia mencuat 2003 itu pun papahnya ada istrinya lagi. Kan harus saling menjaga dong perasaan. Tapi kebayang nggak kalau itu terjadinya sekarang di zaman Instagram sama TikTok? Aduh, rame banget. Bisa stres. Dulu aja aku depresi beneran. Masalah itu aja di itu aku depresi. Kak Ani kan ditutupin kan, maksudnya nggak boleh ketahuan kan itu kontrak berapa lama? 3 tahun Bang. Kak Ani masih mending, Karen kontrak selamanya nggak boleh ketahuan. Kalau Karen tuh udah punya anak Punya banyak. istri, keceplosan dong kita. Udah punya anak dan istri sebenarnya. Nggak boleh nikah. Tuh Tapi kata sobat ini. Ambiar ya, segimanapun itu kan Gak cuma boleh nikah seumur hidup kontraknya. tuntutan pekerjaan ya. Tapi kalau dalam hati kan hanya Kak Ani dan juga Jui yang tahu. Kita mau kasih lihat ini ada ungkapan dari seorang Anissa Bahar untuk anak. Paling menyakitkan bagi seorang Anissa Bahar. Kalimat apa? Ya ibu tidak mengakui anaknya. Padahal waktu itu aku ngangkat anak juga. Dan sampai sekarang masih ada juga anaknya. Namanya aku kasih namanya Gita Bahar, ada Tiar dulu. Aku ngangkat anak loh. Kenapa anak aku sendiri nggak aku akuin kalau aku ngangkat anak kan gitu. Maksudnya orang lain aja, anak orang lain aja aku bisa sayang loh. Kenapa anak aku nggak sayang? Nggak mungkin banget, nggak mungkin banget. Tapi mungkin itu konsekuensi dari kontrak yang harus Iya. dijalani ya. Dan aku sempat depresi. Benar sampai aku bilang, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih harus jadi artis kayak gini? Nggak mau jadi artis kayak gini. Dulu. Pastilah ya Kak. Kalau Jui ngelihat mama tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya yang Juliet dari dulu dia sosok kuat ya, wanita kuat. Makanya aku selalu bilang kalau mama itu Wonder Woman, kalau papa itu superhero gitu. Mama tuh kuat banget. Apapun ya itu mamanya jalanin, mama hadang, mau badai, mau hujan, mau apa, mama jalanin itu semua buat yang terbaik untuk keluarga. Hebat. Semoga satu sama lain selalu ada dalam suka dan juga duka. Tapi kita juga kali ini akan memberikan kesempatan satu sama lain untuk memberikan sebuah statement. Dan kita ingin lihat isi hati masing-masing. Dari hati ke hati. Andi Sabahar dan juga Jui Tabar, silakan. Kita berpindah tempat. Untuk Kak Ani silakan duduk di samping sini. Ini Jui di sini. Jui. Oh kebalik ya, sorry maaf. Oh, Kak Ani di Kak sini, Ani Jui di silakan sini. Jui.
Di dalam fishbowl ini ada satu kalimat, masing-masing akan melontarkan kalimat ini ke mama atau ke anaknya, lanjutkan kalimat tersebut. Kita mulai dari Kak Ani terlebih dahulu. Silakan diambil, dibaca, lalu lanjutkan kalimat ini. Boleh pegang tangan satu sama lain, tangan di depan sebelah kiri. Nah, Oh sini. Kak Ani, oke. sok silakan Kak Saya Ani. nikah Kak Anissa. Oh bukan, oh bukan. Andai dulu kita nggak bertengkar, pasti kita tidak sekuat sekarang ini. Enggak. Karena kita bertengkar, banyak hal yang membuat kita menyadari kesalahan satu sama lain. Iya. Setuju, bagus. Silakan Jui. Andai waktu bisa diulang, aku akan terus sama mama, temenin mama, apalagi di masa-masa tuanya mama. Karena sekarang ini cuma punya mama. Maaf kalau masih banyak salah sama mama. Ya. Kak Ani silakan. Mama minta maaf. Mama minta maaf kalau dulu Mama nggak ada di sisi Jui saat Jui membutuhkan Mama. Karena kalau Mama nggak berjuang buat masa depan Jui waktu dulu, mungkin keadaan Jui nggak seperti sekarang ini. Karena Jui butuh susu, butuh makan, butuh gizi. Yang dimana itu harus Mama cari. Mama minta maaf sekali lagi atas apa yang Mama lakukan dulu. Seharusnya dulu Mama ambil Jui untuk tinggal sama Mama. Tapi Jui dulu Mama ikhlasin tinggal sama Papa. Karena kalau Mama mau pergi, ya pergi aja, nggak usah bawa Jui gitu loh. Jadi ancamannya itu, jadi Mama lakukan itu dengan terpaksa, sangat terpaksa. Untuk bisa pergi dari rumah. Silakan Jui. Aku menyesal pernah buat Mama nangis. Maaf ya, Ma. Sayang. Silakan Kak Ani. Satu lagi. Ya. Kalau satu saat Mama nggak ada, Jui harus jadi pengganti Mama. Jui selama ini Mama mencontohkan jadi wanita yang kuat, yang hebat buat keluarga, buat anak-anak. Dan Mama berharap Jui bisa jadi seperti Mama kalau Mama nanti suatu saat nggak ada di dunia ini. Jui bisa jadi wanita yang mandiri seperti Mama. Jui yang terakhir silakan. Aku janji bakal bikin Mama lebih bahagia. Amin. Jui dan Kak Ani boleh berdiri, silakan saling berhadapan. Very sweet. Silakan dipegang tangannya di sini. Untuk Kak Ani di samping situ, boleh saling memegang tangan satu sama lain. Ini? Berhadapan. Oh begini. Kak Ani mau menyampaikan apa untuk Jui, silakan. I love you. Selamanya Mama mau tetap Jui ada di samping Mama. Dan Mama gak mau lagi pisah dari Jui seperti dulu. Iya Mama, I love you too. Pasti. Oh, Anissa Bahar dan juga Juwita Bahar, bahwa pada akhirnya banget. yang namanya keluarga ya, Iya. ya namanya juga masalah, ya kan? Semoga bisa mendewasakan satu sama lain perjalanan hidup.
Yang di belakang tuh ngapain? Lu ngapain? Satu, Coba satu. aku janji bakal Bakal apa? ganti warna wikam. Oke. Oke, Anissa Bahar juga Juwita Bahar. Silakan. Ya kan, Nia, kita nggak usah sedih-sedihan lagi Iya. orang Anissa Bahar. Iya. Sekarang Soalnya lagi ada yang happy bahagia. banget. Lagi happy banget. Di Lagi balik happy. kesedihannya ada kebahagiaan lo ternyata. Soalnya Kak Anissa Bahar baru dilamar. Kita mau lihat dulu nih. Katanya lamarannya di Sungai Ciliwung ya. Sungai Musi ya. Setahun, Kak Ani lebih dewasa. Ya apalah artinya umur, hanya sebuah angka. Tapi ada ketakutan tersendiri nggak sih? Ya, pasti, Kekhawatiran. pasti. Apa kekhawatirannya? Khawatirannya karena apa ya, dia masih muda, aku udah tua, takutnya nanti aku nggak bisa. Walaupun umur di tangan Tuhan. Iya. Tapi kan biar bagaimana, yang tua pasti akan lebih cepat mati gitu Kata kan. siapa? Belum tentu. Ya, Belum tentu, Kak Ani nggak boleh gitu. Kalau misalkan Kak Ani nggak ada juga kan bisa diganti nama Juwitan. Iya. Ada Tadi suaminya. iya benar. Lu pikir Iya dia tadi jadi kan Kak Ani Parung? bilang, Kak Ani kan tadi bilang mudah-mudahan kalau aku sudah tidak ada di dunia ini, Mana Juwita sih menggantikan lo, Kak Ani. Iya. Bukan menggantikan. Bukan peran itu juga. Gak apa-apa. Kalau Kak Ani harus ikhlas. Kalau misalkan nanti misalkan ini Juwita kan sharing by profit. Jadi kekhawatirannya itu aja. Iya, khawatirnya gitu sih. Tapi kita mau kasih lihat Enggak ya. ya. Iya, Ternyata. kan umur kan di tangan Tuhan. Benar. Ya nggak boleh, benar. Yang muda juga banyak yang meninggal Betul, dulu. betul. Cuma kan tetap ada kekhawatiran itu, takutnya aku nggak bisa berada di sisi dia sampai nanti. Tapi Kak Ani tahu kalau dia serius banget dong. Kalau serius sih dari awal emang dia serius banget. Sekarang yang ditanya adalah Kak Ani serius enggak sama Edwin? Nah, Aku boleh jujur gak nih? boleh banget. Harus dong. Aku tuh punya rasa trauma yang tinggi terhadap perkawinan loh. Kak Ani, kita mau kasih lihat, ini juga ada sebuah statement. Detail kenapa Ani punya rasa trauma untuk sebuah hubungan. Emang apa sih yang ditakutin dari sebuah pernikahan? Perpisahan. Perpisahan. Oh. Kenapa sih harus ada pertemuan? Kenapa sih harus ada perpisahan kayak gitu? Kenapa sih harus berpisah gitu? Itu yang membuat aku Iya. kayak trauma gitu kan, dari bokapnya dia terus berpisah, aku harus pisah sama anak-anak kan. Karena ya dulu yang disebut Jui, padahal kakaknya Jui itu Jelita itu tinggal sama aku loh. Nah tapi nggak disebutkan. Nah itu aku masih trauma, anak pisah dari aku trauma. Terus yang kedua pisah lagi, aku semakin trauma. Ini mau mulai lagi, jadi aku setiap ada yang ngelamar pasti aku takut nikah. Ya udah kalau gitu nggak usah punya anak lagi, kan anaknya udah banyak. Iya benar. Bukan soal anak tapi. Kan dia juga ada 3 anaknya, Iya. udah banyak 7. Kalau bukan soal anak ya, Oh bukan, soal- oh iya. Lebih ke perpisahannya, tapi kan tidak ada yang abadi Kak Ani. Iya sih, lebih ke perpisahan, memang tidak ada yang abadi, suatu saat pasti ya akan berpisah juga kan. Kamu ada trauma nggak? Enggak lah. Kak Ani, tapi menurut Kak Ani ya, keseriusan orang kan ini bisa dilihat ya Iya. dari tindakannya. Sama kayak Edwin tadi, di atas Sungai Musi. Tapi kalau Kak Ani sendiri melihat keseriusan Edwin itu sudah sejauh mana? Maksudnya kalau untuk memberikan cincin itu statement bahwa gua serius tuh, itu kan ya semua orang bisa melakukan Iya, itu. Tapi bentuk kelakuannya. aksinya tuh selain itu tuh apa dalam Effortnya sehari-hari? ada gitu ya Kak. Apa? Dia tuh nggak, kalau misalnya aku mau apa dia tidak pernah bilang tidak, tapi aku juga nggak tahu diri juga ya, nggak, maksudnya nggak mau minta yang terlalu berlebih. Tapi apapun yang misalnya aku pengen ini, langsung berhenti, Dia mengusahakan langsung cari, gitu ya. langsung apa. Oh usaha. Iya. Coba kita tanya langsung lah sama Edwinnya sebentar ya. Mana sih Edwinnya? Kemana? Bukan. Bukan. Oh bukan. Oh bukan. Aku pikir yang itu. Lihat dong kaos belakangnya. Perlan 86. Habis lu dari tadi lo di harus situ lihat berarti. mukanya dia Gua tadi. pikir itu yang namanya Edwin ya. Kayak dia ketakutan. Dia itu ganti kalau pemain gendang step dia masuk. Kasian banget orang gitu. Kak Ani, kita tunggu kabar bahagianya bersama dengan Edwin ya. Dan Amin. kita ya, Kak. Lancar aja. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi biar.